Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Afifah Zafirah Balkis, mahasiswa semester 8. Saat ini saya sedang mengerjakan suatu tugas akhir untuk memenuhi persyarat penilaian mata kuliah ilmu kealaman dasar. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Sistem tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasannya masing-masing. Secara umum mengelompokkan benda angkasa yang mengelilingi matahari menjadi 3, yaitu 1. Planet. Sebuah benda langit dikatakan planet jika memenuhi kriteria. Yang pertama, mengorbit matahari. Yang kedua, bentuk fisiknya cenderung bulat. Yang terakhir, orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lainnya. 2. Planet kerdil. Sebuah benda langit dikatakan sebagai planet kerdil jika, yang pertama, mengorbit matahari. Kedua, bentuk fisiknya cenderung bulat. Yang ketiga, orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Yang terakhir, bukan merupakan satelit. 3. Benda-benda tata surya kecil. Seluruh benda angkasa lain yang mengelilingi matahari selain planet atau planet kerdil. Benda-benda tata surya kecil tersebut diantaranya adalah komet, asteroid, objek-objek transneptunian, serta benda-benda kecil lainnya. Anggota tata surya. 1. Matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat ke bumi. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau 1 satuan astronomi. Matahari berbentuk bola gas pijar yang tersusu atas gas hidrogen dan gas helium. 2. Planet. 3. Planet kerdil. Contoh planet kerdil adalah Pluto dan Ceres. 4. Satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Pada umumnya planet-planet dalam sistem tata surya mempunyai beberapa satelit yang senantiasa mengiringinya. Hanya planet Merkurius dan planet Venus yang tidak memiliki satelit. 5. Asteroid. Asteroid dinamakan juga planet minor atau planeroid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. 6. Komet. Dinamakan juga bintang berekor karena benda langit yang garis edar atau orbitnya sangat lonjong. Teori-teori pembentukan tata surya. Teori hipotesa nebulakan dan Laplace. Salah satu teori asal-muasal tata surya adalah hipotesa nebula, nebular hypothesis, yang diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755. Menurut teori ini tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Pada tahun 1796, Simon de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan dari ekuator matahari. Teori pasang surut. Teori ini dipelopori oleh Jeans dan Jeffrey. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekat suatu protobintang, bakal matahari, melintas bintang lain yang lebih besar, masif. Akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintang menjadi matahari. Teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang, calon bintang. Gambar di samping menunjukkan proses tersebut di mana suatu massa protobintang melintasi matahari dan sebagian materi dari protobintang tersebut tertarik oleh gravitasi matahari kemudian membentuk planet. Planet-planet pada sistem tata surya. Setiap planet dalam sistem tata surya mempunyai karakteristik berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang dimiliki suatu planet dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain dipengaruhi jarak ke matahari, eksentrisitas, kerapatan atau density. Planet-planet yang diakui saat ini ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius merupakan planet yang paling dekat ke matahari. Karena planet Merkurius jaraknya paling dekat ke matahari,
maka suhu pada siang hari di Merkurius mencapai 4270 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhunya menjadi sangat rendah yaitu mencapai minus 1700 derajat Celcius. Merkurius mempunyai eksentrisitas yang besar yaitu 0,206, akibatnya jarak antara Merkurius dan matahari bervariasi dengan cukup besar pula. Perbedaan jarak terjauh ke matahari. Aphelion, dengan jarak terdekat ke matahari, perihelium, adalah sebesar 22 juta kilometer. Jarak aphelion planet Merkurius adalah 57,9 juta kilometer. Merkurius tidak memiliki atmosfer, oleh karena hal tersebut langit Merkurius berwarna hitam. Venus. Planet Venus lebih dikenal sebagai bintang kejora atau bintang senja. Eksentrisitas planet Venus adalah 0,007, sehingga orbit planet Venus mendekati bentuk lingkaran. Di Venus suhunya sangat panas, dapat mencapai 4800 derajat Celcius. Tingginya suhu di planet Venus diakibatkan adanya efek rumah kaca. Jupiter. Jarak rata-rata planet Jupiter ke matahari adalah 5,2 satuan astronomi. Jupiter mempunyai eksentrisitas 0,048 dengan skala revolusi 11,86 tahun. Jupiter diperkirakan mempunyai 17 satelit. 4 buah satelitnya yang berukuran besar bernama Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Mempunyai skala rotasi 9 jam 50 menit. Artinya Jupiter berotasi dengan sangat cepat. Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus ke matahari adalah 9,5 satuan astronomi. Saturnus mempunyai eksentrisitas 0,056 dengan skala revolusi 29,5 tahun. Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang indah. Mempunyai 9 buah satelit yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Diwan, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, dan Phoebe.